Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil dari makalah yang kami buat dengan judul Pemanfaatan Internet sebagai New Media dalam Bidang Pendidikan. Dan kami mengerjakan makalah ini ada dua orang. Yang pertama adalah Abdul Aziz As-Sa'bani dan kedua adalah Gung Ranggono, saya sendiri. Pendahuluan, kemajuan serta perkembangan bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung inovasi teknologi internet. Dengan internet, tenaga pendidik tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas pendidikannya. Bahkan, sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapat informasi yang tepat dan relevan. Jadi, dalam dunia pendidikan juga mengalami kemanfaatan, mendapatkan manfaat dari semakin canggihnya internet atau semakin mudahnya internet diakses. Sehingga ketika guru ingin memberikan referensi pembelajaran kepada muridnya, guru bisa saja langsung searching di Google tentang materi apa yang sesuai yang ingin mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Pendidikan internet merupakan suatu proses pembelajaran pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi dengan berjadikan pendidikan lebih bermanfaat teknologi digital, lebih memanfaatkan teknologi digital atau cyber system dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan teknologi tersebut memungkinkan proses pembelajaran berlangsung tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan arti, proses pembelajaran tidak hanya di ruang kelas dan pada saat jam belajar, sehingga sungguh sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Tantangan pendidikan di era revolusi berubah berupa perubahan dari cara belajar, pola berpikir, serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif berbagai bidang. Manfaat dari penelitian ini. Sesuai dengan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan seperti berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pendidikan internet. Yang kedua, mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing jurnal. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep pendidikan serta peran teknologi pendidikan dalam era pendidikan internet. Slide berikutnya akan disampaikan teman kami, yaitu Bapak Abdul Aziz As-Sa'bani. Baik, presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh saya, Abdul Aziz Al-Syafani. Jadi di sini akan membahas jurnal pertama kami, yaitu pemanfaatan internet sebagai neomedia dalam bidang politik, bisnis, pendidikan, dan sosial budaya. Jadi di jurnal ini banyak sekali pembahasannya sebenarnya. Di ruang lingkup politik, bisnis, sosial budaya, dan salah satunya pendidikan. Jadi yang saya ambil dalam jurnal tersebut adalah pendidikannya. Jadi internet itu sebagai neomedia pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan apapun dalam situasi seperti apapun, mencari pengetahuan sebagai bahan pelajaran ataupun tulisan. Namun situs juga seringkali menampilkan gambar-gambar yang istilahnya gambar-gambar tidak senonoh lah, yang mana dapat merusak akhlak manusia, terutama anak kecil, karena sekarang udah banyak anak-anak yang mahir bermain internet. Jadi
penggunaan internet itu disalahgunakan. Yang sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk sumber belajar, dimanfaatkan buat yang hal-hal negatif. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan yang banyak bidang yang dapat memanfaatkan neomedia tersebut, internet ini jadi tulisan dalam jurnal pertama kami yang membahas tentang pendidikan dalam bidang politik, bisnis, sosial, di mana keempat bidang ini berkaitan erat dengan media-media atau aplikasi yang terdapat di internet. Jadi di jurnal pertama ini memang membahas tentang luas sebenarnya ya, tapi yang kami ambil itu jurnal tentang pembahasan pendidikannya, karena penyalahgunaan internet dalam dunia pendidikan itu sudah sering terjadi, karena anak-anak zaman sekarang ini sudah istilahnya melek internet lah. Jadi bisa menggunakan internet dengan lancar dan istilahnya mudah cepat paham anak-anak zaman sekarang. Selanjutnya di jurnal penelitian yang kedua, itu namanya itu judulnya peran orang tua dan guru dalam membangun internet sebagai sumber pembelajaran. Jadi dilihat dari jurnal kedua, peran orang tua dan guru itu sebagai pola untuk membangun internet sebagai sumber pembelajaran. Jadi bukan hanya guru saja, orang tua pun juga ikut andil dalam membangun internet itu untuk menjadi sumber pembelajaran bagi anaknya. Jadi di penelitian ini menjelaskan bagaimana menciptakan pemanfaatan internet untuk pendidikan masih sangat jarang ya yang dilakukan, walaupun kalau dilihat-lihat di kota-kota besar sudah mulai istilahnya memanfaatkan internet sebagai sumber pembelajaran. Begitupun bagi orang tua dan guru dalam membangun kebiasaan anaknya untuk memanfaatkan internet tersebut dalam pembelajaran masih jarang dilakukan atau masih belum sering untuk dilakukan. Peran orang tua dan guru ini sangat penting karena mereka adalah orang yang berhadapan langsung dengan anak-anak di lingkungan atau keluarga serta sekolahnya. Kondisi tersebut menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru dalam membangun lingkungan yang kondusif agar anak dapat memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian yang di dalam jurnal kedua ini lebih seperti kita sebagai peran orang tua dan guru itu dalam internet untuk membangun pembelajaran itu seperti apa? Pertama itu ya yang pasti terlihat dari perilaku siswa dalam menggunakan internet. Jadi di situ kita bisa membatasi atau kita bisa mengatur jadwal untuk anaknya atau siswanya untuk menggunakan internet. Nah, jadi peran orang tua juga dan guru dalam membangun perilaku tersebut menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran. Jadi bukan hanya dengan buku saja ya. Jadi internet itu bisa jadi sumber pembelajaran. Jadi di jurnal kedua ini orang tua dan guru bisa memanfaatkan internet sebagai sumber pembelajarannya. Nah, karena belum banyak orang tua ataupun guru untuk menggunakan internet sebagai sumber pembelajarannya. Terus ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan intensitas siswa dalam penggunaan internet untuk pembelajaran. Nah, jadi di sini ya faktor-faktor yang terhubung atau yang berhubungan dengan siswa tersebut yang belum membangun untuk menggunakan internet sebagai pembelajaran. Jadi siswanya sendiri atau anaknya sendiri itu juga pengaruh dalam menggunakan internet seperti apa atau menggunakan internetnya untuk pembelajaran.
Baik, untuk jurnal yang kedua adalah dengan judul pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Sebelum adanya internet, masalah utama yang dihadapi oleh pendidikan adalah akses kepada sumber informasi. Penggunaan internet sebagai media pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan di kalangan pelajar. Dengan adanya internet sebagai sumber belajar memudahkan kita untuk mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia. Karena internet dapat membantu kita meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Internet juga dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Informasi yang tersedia dapat diakses melalui internet terjadi di seluruh dunia, global world. Sementara sebenarnya internet bisa menjadi sumber belajar alternatif yang cukup efektif dan efisien. Namun selama ini yang umum dikenal sebagai sumber belajar adalah buku dan video. Untuk itu, sekolah-sekolah bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk belajar selain buku. Semakin besar pengembangan penggunaan internet juga turut meningkatkan nilai manfaat dari internet itu sendiri. Pesatnya perkembangan internet, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang, salah satu teknologi informasi yang berkembang adalah internet. Dengan kata lain, jadi semakin pesatnya internet, semakin dimanfaatkan secara sempurna internet, itu menunjukkan perkembangan negara juga. Karena belajar seperti yang disebutkan di awal, belajar tidak hanya di jam-jam sekolah, tidak hanya di kelas, tapi di semua tempat. Contoh yang bisa kita ambil manfaatnya adalah Google Translate ya. Dan ketika kita di suatu tempat melihat ada tulisan bahasa Inggris ya, kemudian kita tidak tahu artinya, bisa aja langsung ketik di Google Translate dan kita langsung bisa memahami apa arti tulisan di situ. Jadi salah satu contoh pemanfaatan internet yang kita dapatkan. Kemudian slide yang berikutnya, hasil dan pembahasan dari 3 jurnal. Penelitian ini menurut kami berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlaku saat ini atau saat yang lampau. Artikel ini menyoroti konsep pendidikan 4.0 dan peran teknologi pendidikan dalam memfasilitasi perkembangan di era pendidikan 4.0, di mana perbaikan SDM khususnya pendidikan adalah salah satu hal yang harus sangat diperhatikan dalam era pendidikan 4.0. Perbedaan generasi antara pendidikan dan siswa dinilai sebagai faktor utama penyebab ketidakberhasilan pendidikan. Mengapa demikian? Pendidik yang mengajar mayoritas berasal dari generasi memiliki karakteristik yang berbeda, sedangkan siswa yang lekat dengan aktivitasnya tidak cocok dengan metode pembelajaran yang ditawarkan para pendidik. Penggunaan metode konvensional dalam pembelajaran bagi generasi milenial merupakan suatu hal yang tidak menarik karena dianggapnya monoton. Tapi ketika diselingi dengan referensi dengan cara belajar yang ada dalam internet, maka itu lebih menarik karena perbedaan generasi antara generasi yang mengajar dengan generasi yang belajar. Serta dari kurikulum dan metode pembelajaran yang menurut kami ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam transformasi sistem pendidikan, yaitu yang pertama adalah kurikulum berorientasi pada masa depan. Yang kedua, tenaga pengajar profesional. Yang ketiga, paparan awal di tempat kerja. Yang keempat, kesepakatan baru tentang lifelong learning, keterbukaan terhadap inovasi pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar menjadi tren tersendiri dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di dunia.
Kalau banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran yang memanfaatkan kemudahan model pembelajaran berbasis internet atau yang dikenal dengan sebutan online learning. Kemudian hasil dan pembahasan yang berikutnya atau berikutnya akan diteruskan teman kami Bapak Adis Asari. Oke, akan saya lanjutkan. Jadi dari pembahasan dari 3 jurnal, kondisi di bawah tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi para teknologi pendidikan, di mana sekarang banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kuliah online atau les, kalau kita bisa bilang les ya, maka akan semakin banyak kesempatan bagi desainer pembelajaran untuk berkiprah dalam pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran secara berbasis internet, di mana yang bisa disebut online learning. Sebab keterampilan mendesain dalam pembelajaran sangat diperlukan dalam mempersiapkan kuliah online yang efektif. Peluang ini tentunya harus dikembangkan, di mana bisa kita sebagai penanggung jawab para teknologi pendidik dengan penguasaan kemampuan dalam mendesain dan mengembangkan serta melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran online. Oleh karena itu, kita bisa belajar menjadi tidak terbatas. Jadi internet itu kan luas ya. Menurut saya internet itu seperti ensiklopedia ya, karena kita bisa mengetahui apa saja yang pengen kita tahu di situ. Sejarah, terus pendidikan, materi-materi yang kita inginkan semuanya bisa di situ. Namun demikian, proses pembelajaran secara informal sendiri tetap memerlukan perencanaan dan perorganisasian lingkungan belajar yang tidak yang baik, maksudnya yang baik dan kondusif untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi para desainer, maksudnya para tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran ya, khususnya dalam mengidentifikasi aktivitas belajar informal secara yang terbaru yang berada di lingkungan organisasi atau tempat lainnya, di mana yang memerlukan sebuah aktivitas pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran informal yang diharapkan ada di dalam lingkungan organisasi. Ini sama, di mana kita harus mengidentifikasi pembelajaran secara informal. Ketiga, ada menata kondisi lingkungan tempat kerja yang mana akan memelihara terjadinya aktivitas pembelajaran informal yang diharapkan. Jadi kegiatan informal ini maksudnya pembelajaran secara bebas ya. Maksudnya bebas itu ya, maksudnya kita bisa telusuri secara berbasis internet untuk mendapatkan materi-materi yang diinginkan atau sesuai pembelajaran yang diinginkan. Di selanjutnya juga perangkat teknologi itu yang mempengaruhi. Semakin canggih teknologinya, semakin mudah kita untuk mengakses internet tersebut. Jadi seperti smartphone, komputer, tablet, iPod dan lain-lain ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dalam yang bisa kita lakukan secara mobile, atau gimana ya caranya kita mempermudah pembelajaran bagi anak atau mahasiswa atau siswa-siswa yang kita pelajari, di mana model pembelajaran tersebut telah banyak dikembangkan. Jadi banyak model-model pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh
peneliti-peneliti di luar sana ya. Ya, hal ini tidak lain karena model kesenjangan digital yang sekarang sudah semakin maju, penggunaan kelas fisik yang mudah, terus fasilitas yang portable, maksudnya lebih gampang lah, lebih fleksibel, di mana belajar di mana saja dan kapan saja bisa kita lakukan antara kedekatan siswa dan gurunya. Di samping itu pembelajaran ini menjanjikan keberhasilan yang cukup besar sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah survei yang dilakukan oleh Blackboard K12, yaitu sebanyak 90% administrasi mobile Learning Explorer menyatakan bahwa komputer mobile tersebut meningkatkan potensi siswa untuk sukses. Ya, jadi ada suatu survei yang dilakukan oleh organisasi Blackboard K12. Nah, itu dia menunjukkan hasil yang sangat tinggi ya. Jadi 90% itu bisa meningkatkan potensi siswa untuk sukses dalam pembelajarannya. Jadi teknologi pendidikan harus dapat menganalisa kebutuhan pengajar dan pembelajar. Jadi bukan hanya pembelajarnya, tapi pengajarnya juga bisa kita analisa kebutuhannya apa. Internet ini bisa menjadi istilahnya dalam pendidikan bisa menunjang untuk kebutuhan si pengajarnya. Nah, karena memilih dan menetapkan strategi pembelajaran tersebut yang bisa istilahnya tepat sasaran lah. Jadi kita bisa mengadakan blended learning, online, face to face dengan berbagai model pembelajaran. Nah, memilih dan menetapkan dan mendesain suatu modul atau bentuk bahan pembelajaran sesuai strategi yang mana bisa ditetapkan sebagai pemanfaatan sumber pembelajaran secara tepat dan maksimal. Contohnya sebelumnya kita juga pernah melakukan blended learning ya. Jadi waktu kegiatan tersebut bertepatan dengan kejadian COVID di Indonesia. Jadi kita tidak bisa full untuk teman-teman mahasiswa UM ini untuk hadir dalam kelas. Nah, biasanya kan dibatasi, misalnya ada 25 orang untuk hadir di minggu pertama, mungkin 10 orang, sisanya online. Ada juga yang memang full online. Nah, jadi kita memang sudah memperdayakan atau mempergunakan internet secara tidak langsung untuk mensukseskan tujuan kita dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi implementasi model pembelajaran ini bisa berbasis web dan internet. Nah, seperti yang saya bilang, bisa kita menggunakan aplikasi tambahan seperti Zoom. Nah, itu kan termasuk aplikasi pendukung untuk kita pembelajaran. Jadi di sini mendukung penerapan regulasi yang terbaru ya terkait model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan revolusi industri 4.0. Mengelola sistem informasi pendidikan tersebut, pendidikan terbaru dan termutakhir, melakukan evaluasi dan analisis masalah proses dan hasil pembelajaran. Jadi di mana kita menganalisa hasil-hasil pembelajaran yang sudah terlaksana atau yang sudah terjadi di Indonesia. Jadi target sasaran kita sih Indonesia sebenarnya. Karena dalam dunia pendidikan yang kita lihat sendiri, yang sudah saya alami sendiri, memang internet ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh dalam mencari materi, mempermudah kita untuk mengetahui sejarah tentang pendidikan dan lain-lainnya. Nah, dari sini teknologi pendidikan secara pribadi harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan tuntutan pendidikan 4.0 yang mana dengan eksis dan berkontribusi positif terhadap berbagai perubahan serta mengoptimalisasikan kemampuan mereka dengan menciptakan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran berbasis teknologi yang efektif sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat bersaing di era industri 4.0.
Disinilah peran dan teknologi pendidikan memegang peran besar dengan memfasilitasi proses pengajaran dan pembelajaran di era pendidikan sekarang. Kesimpulan dari kami, menurut kami hasil dari jurnal ini masuk dalam era revolusi industri 4.0 ya, di mana pendidikan perlu diperhatikan dan bisa membentuk suatu generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif, yang mana dengan cara mengubah metode pembelajaran kita yang sekarang, di mana dunia pendidikan yang ada ini bisa mengembangkan sistem cyber dalam dunia pendidikan, yang mana akan memungkinkan guru dapat memberikan materi ajar yang mutakhir. Maksudnya ya kita bisa inovatif lah, gurunya ngasih kuisnya ya macam-macam. Sekarang kita kan ada namanya kuisis, terus ada yang lain yang untuk mendukung proses pengajaran secara inovatif. Nah, sesuai perkembangan zaman, karena kita bisa dapat menayangkan materi itu dalam ruang kelas secara online. Dengan kata lain, pembangunan atau penyediaan fasilitas jaringan cyber sebagai bagian integrasi dengan jaringan teknologi informatika di lembaga pendidikan yang akan menciptakan berbagai kemudahan baik dalam administrasi, akademik, non-akademik, dan proses pembelajaran mengajar yang bermuara kepada peningkatan kualitas SDM output dari sebuah lembaga pendidikan. Jadi yang bisa kita lihat pengaruhnya yaitu internet jadi revolusi industri pendidikan di Indonesia. Terus saran dari kami, pemanfaatan internet dapat memotivasi belajar seseorang yang mempunyai pengaruh besar, maka diharapkan kita atau tenaga pengajar, orang tua, serta guru menyediakan fasilitas yang menunjang pemanfaatan internet tersebut. Dari tenaga pendidik ataupun orang tua bisa memenuhi atau membatasi penggunaannya. Selain itu, pemanfaatan internet dapat memotivasi seseorang, diantaranya dengan mengembangkan aplikasi pendidikan berbasis web yang bertema hiburan atau game dengan tujuan meningkatkan ketertarikan dalam pembelajaran. Jadi kita bisa membangun suatu aplikasi atau kita membangun suatu web yang memang bisa membuat kita tertarik untuk ini ternyata di dalam aplikasi tersebut kita bisa bermain sambil belajar. Nah, di situ yang perlu kita kembangkan untuk mahasiswa atau serta untuk siswa-siswa yang ada untuk tertarik menggunakan internet sebagai pembelajarannya. Terus di mana kita bisa mengembangkan search engine browser yang khusus memang untuk mahasiswa-siswa, tenaga pendidik, serta tenaga pengajar. Memang khusus seperti ya kalau memang kita bisa lihat kan Google Scholar. Nah, tapi yang memang merinci lebih detailnya itu lebih ke Indonesia lah istilahnya. Kalau Google Scholar kan luas karena memang data yang kita cari di dunia. Tapi yang memang kita khususkan untuk khusus Indonesia aja. Ini saran dari kami. Terus itu untuk membangun suatu fasilitas khususnya pengembangan internet dengan teknologi informasi multimedia pembelajaran sebagai pendidikan. Jadi kita mengembangkan suatu fasilitas yang memang teknologi informasi tersebut yang untuk jadi pembelajaran siswa-siswa atau mahasiswa yang ada di sini atau di fasilitas tersebut. Jadi memang tujuannya untuk mengenalkan teknologi ini bisa loh untuk pembelajaran kita, di mana internet itu salah satunya untuk pendukung pembelajaran tersebut. Sekian dari kami, saya Abdul Aziz Al-Syabani. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.